Pernah. Pernah sama yang beda agama? Jawabannya adalah iya, pernah. Saya pernah. Sampai detik ini pun saya menjalin hubungan yang berbeda keyakinan. Saya Katolik, sedangkan Pernah. Perasaanku menjalani pacaran beda agama ya biasa-biasa aja, nggak gimana-gimana juga, dan nggak dianggap serius juga. Sempat punya perasaan takutnya itu nanti malah aku lupa sama Tuhan, kayak gitu. Terus puji Tuhan, Tuhan masih belum mengizinkan aku buat pacaran sama beda agama. Awalnya yang aku rasain biasa aja, tapi lama-lama itu kayak mikir gitu, bingung. Ini kalau diterusin malah gak selesai-selesai. Tapi kadang kalau mau berhenti itu juga ya gimana, jadi rumit. Mendingan enggak, mendingan sebenarnya seiman daripada ngerasain yang kayak gitu. Terus ada lagi yang aku rasain sama pacaran beda agama, kalau pengen bawa ke rumah itu susah gitu. Ya enggak sih sebenarnya, cuman takutnya itu orang tuaku nggak suka, jadi ya mikir-mikir kalau mau bawa ke rumah gitu loh. Yang aku rasain sama pacaran beda agama. Kalau misalnya kalau pertanyaannya apa yang dirasakan waktu saya menjalin hubungan yang hampir jalan 2 tahun ini, itu tuh kayak apa ya, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi kita berbicara soal sisi positifnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sisi positifnya itu kita bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling kayak apa ya, mempelajari agama gitu loh. Jadi kayak bisa menambah ilmu. Kemudian kalau misalnya sisi negatifnya, kita sering berpikiran kayak tidak ada jalan keluar dari hubungan ini dan sering kayak merasa pasrah atas keputusan yang ada, dan kita sudah tahu bagaimana nanti akhirnya. Jadi ya itu adalah kebimbangan yang sangat kebimbangan yang sangat berat, dan saya sarankan untuk tidak berpacaran beda keyakinan karena itu sangat bisa membuat hati itu merasa tidak enak. Jadi kayak misal ada yang ingin mengakhiri hubungan, nanti kayak berbicara soal banyak hal. Jadi lebih baik kayak mencari pasangan yang sama keyakinannya dan saling mengerti satu sama lain. Itu yang saya rasakan saat saya berpacaran dengan orang yang beda keyakinan. Kemudian kalau ditanya soal yang dirasakan lagi itu kayak apa ya, saya sering sekali merasa kecewa terhadap diri saya. Jadi saya kayak ngerasa kecewa, nggak bisa nemenin dia ibadah, nggak bisa mengerti agamanya, kayak semacam seperti itu. Jadi itu adalah apa yang saya rasakan selama 2 tahun ini, dan seringkali bertengkar soal perbedaan yang ada. Jadi itu adalah yang saya rasakan, tapi sisi positifnya itu pun juga bisa saya ambil, dan kita ambil juga. Pasti orang-orang di luar sana pastinya udah tahu sisi positif yang bisa saling menghargai satu sama lain, menyupport satu sama lain, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Korintus 6 ayat yang ke-11 sampai 18. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu setiap harinya yang kami terima ya Bapa, dan juga kesehatan yang masih kami peroleh hingga saat ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati pelayan firman yang akan membawakan firman pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman yang beliau sampaikan bisa menjadi pedoman hidup kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat petang teman-teman yang terkasih. Salam Patunggilan. Teman-teman yang terkasih, bagaimana kabarnya semua? Selamat bertemu kembali di dalam ibadah yang kita nantikan bersama, yaitu ibadah Pemuda GKJW Gresik. Saya menyapa teman-teman yang ada di Gresik, di rumah saja, maupun yang ada di Surabaya. Teman-teman yang ada di luar kota, maupun teman-teman yang saat ini sedang berada di mancanegara. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap bahwa teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas satu tema. Satu tema yang cukup menarik. Tema tersebut adalah cinta beda agama. Ya, cinta beda agama. Teman-teman yang terkasih, cinta beda agama mungkin adalah suatu fenomena yang aktual di dalam kehidupan pemuda Kristen. Fenomena yang aktual di dalam kehidupan panjenengan, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan teman-teman yang lain. Atau mungkin teman-teman kita ada yang saat ini sedang mengalaminya. Teman-teman yang terkasih, sebagai sebuah fenomena yang aktual dan menjadi bagian dari dinamika perjalanan kehidupan iman manusia, tentu cinta beda agama sudah selayaknya menjadi bahan kajian kita bersama sebagai orang beriman. Teman-teman yang terkasih, mari kita mulai kajian ini dengan pertanyaan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang itu? What Bible says about that? Ya, teman-teman menanggapi fenomena cinta beda agama, maka kita akan segera teringat dengan sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yap, seperti yang telah dibacakan oleh teman kita tadi. Nasihat tersebut ada di dalam surat 2 Korintus
bab 6 ayatnya yang ke-14. Teman-teman yang terkasih, pada bagian itu Rasul Paulus dengan tegas dan jelas menasihatkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kata orang-orang yang tak percaya dalam bahasa Yunani adalah apistois. Kalau kata orang percaya, tanda kutip orang percaya dalam bahasa Yunani adalah pistis, sehingga orang yang tak percaya menjadi apistois. Teman-teman yang terkasih, dalam alam pikir Rasul Paulus sebagai seorang Yahudi Kristen, tentu kata apistois atau orang yang tak percaya tersebut merujuk kepada orang-orang non-Kristen. Karena konsep percaya dalam alam pikir Rasul Paulus selalu berbicara mengenai kepercayaan kepada Kristus dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Teman-teman, lebih dari itu, menurut Rasul Paulus, berpasangan dengan orang yang tak percaya adalah sebuah pasangan yang tak seimbang. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah heterozogontes. Heterozogontes juga dapat diartikan sebagai pasangan yang tak semestinya karena berbeda jenis. Dalam hal hewan ternak, heterozogontes berarti perkawinan hewan yang tak sejenis. Contohnya, kambing dengan keledai, sapi dengan kerbau, dan lain sebagainya. Bila dalam lanjutan nasihat yang telah kita baca, Rasul Paulus memposisikan diri orang percaya dengan orang yang tak percaya pada kutub-kutub yang sangat berseberangan. Kita melihat bahwa Rasul Paulus menggambarkan orang percaya sebagai kebenaran dan orang tak percaya sebagai kedurhakaan, terang dan gelap, Kristus dan Belial. Ini menunjukkan bahwa memang benar-benar perkawinan antara orang percaya dan orang tak percaya menjadi sebuah hal yang tidak semestinya karena sangat berbeda kutub. Teman-teman yang terkasih, kalau kita mengartikan pasangan yang tak seimbang dengan pengertian pasangan yang tak semestinya karena perbedaan jenis, maka kita akan dengan mudah melihat dan memahami urgensi yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Betapa gentingnya larangan berpasangan dengan orang yang tak percaya itu harus dilakukan. Dalam konteks jemaat Kristen di kota Korintus, akan sangat fatal jika kehidupan Kristen bercampur dan rusak karena relasi yang dijalin dengan orang yang tak percaya tersebut. Kalau dalam bahasa kita anak muda, kita mengenal istilah bagaimana diri kita tentu sangat dipengaruhi oleh pasangan kita. Kita juga pernah mendengar salah satu nasihat Rasul Paulus, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Itulah yang menjadi urgensi tersendiri bagi Rasul Paulus untuk segera menasihatkan kepada orang-orang di Korintus agar mereka tidak kawin campur dengan orang yang tak percaya. Teman-teman yang terkasih, di dalam nasihat Rasul Paulus tersebut, kita sudah jelas menemukan bahwa ada sebuah saran atau nasihat untuk tidak berelasi atau menjalin hubungan dengan orang tak percaya. Tidak hanya melalui Alkitab kita diingatkan, tetapi melalui keadaan sekitar kita, rupanya juga sangat tidak mendukung pacaran beda agama tersebut. Kalau kita kembali mengingat, undang-undang negara kita tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Tidak ada cara yang bisa dilakukan agar orang yang berbeda agama menikah. Tidak ada kesempatan, tidak ada yang mengakomodir. Begitu juga ketika kita menjalani kehidupan relasi berpacaran beda agama, pasti kita akan menemukan banyak hambatan. Dan lebih parahnya lagi, ada semangat untuk saling mengalahkan di dalam relasi berpacaran. Kowe kudu melu aku. Oh gak, kowe sing kudu melu agamaku. Oh gak, kowe sing kudu melu agamaku, dan begitu seterusnya. Dan kalau sudah demikian, teman-teman yang terkasih, mari kita pikirkan. Kalau sudah demikian,
sampai salah seorang dari kita harus mengalah untuk meninggalkan iman hanya karena ngeboti, hanya karena berat terhadap pasangannya. Teman-teman yang terkasih, sanggupkah kita semua membayangkan seberapa sedihnya hati orang tua kita? Orang tua kita tidak akan mungkin bisa menerima keadaan tersebut. Karena di dalam pemikiran orang tua kita, keinginan orang tua kita, anak-anake ya kudu entuk wong sing seiman, padha wong gerejane. Betapa sedihnya hati orang tua kita. Tidak hanya orang tua kita, teman-teman yang terkasih, tetapi juga hati saudara-saudara kita yang lain, saudara kita yang ada di gereja. Betapa sedihnya hati Bu Pendeta, betapa sedihnya hati Mas Fikar ketika melihat dan tahu kalau panjenengan sebagai warga jemaat yang digembalakan pada akhirnya meninggalkan iman hanya karena pasangan. Teman-teman, kita perlu memikirkan itu. Teman-teman yang terkasih, pacaran beda agama memang sebuah fenomena yang aktual. Tetapi berdasarkan pertimbangan dan sedikit kajian yang kita lakukan tadi, saya menyarankan untuk teman-teman semua tidak melakukan itu. Terlalu banyak resiko dan hambatan yang akan kita temui. Di gereja kita, di komunitas kita, banyak teman-teman kita yang cantik, teman-teman kita yang ganteng. Lantas, mengapa panjenengan dan saya harus mencari keluar? Ya toh? Teman-teman yang terkasih, akhir kata dari saya, cinta itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Maka marilah kita berdoa memohonkan rencana yang terbaik bagi perjalanan cinta kita kepada Tuhan, Sang Empunya cinta itu sendiri. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, and God bless us. Dadah. Halo Sobat Miracle yang dikasihi Tuhan Yesus, kini tiba saatnya untuk kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Persembahan kali ini bisa kita kumpulkan dengan cara yang sama seperti kemarin. Pertama, kita masukkan ke amplop dan jangan lupa untuk diberi keterangan tanggal ibadah dan jumlah orang yang mengikuti ibadah. Lalu bisa dikumpulkan di KRW masing-masing. Terima kasih Sobat Miracle. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sanggup bersyukur untuk hari ini kami boleh datang kembali kepadamu ya Allah. Kami bersyukur mempunyai banyak waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dengan keluarga. Kami bersyukur bagi teman-teman yang bersekolah dan belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur bila pada hari ini kami beribadah yang sangat unik. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, berkumpul bersama keluarga di rumah. Bapa, kami bersatu hati, kami menaikkan syafaat kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk angka pasien corona yang meningkat dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan Amerika pun melampaui China Tuhan. Ya Tuhanku, negara-negara maju pun tidak bisa mengendalikan virus ini. Ampuni untuk kekhawatiran kami. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang mampu memberikan hikmah untuk menyelesaikannya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Mungkin ini cara Tuhan agar setiap kami kembali bertobat. Agar setiap kami kembali hanya mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk para medis, para dokter, dan para perawat. Kami berdoa mungkin mereka lelah, mungkin mereka membutuhkan istirahat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan batin mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan. Berkati dan lancarkan ya Tuhan, agar program-program yang sudah direncanakan bisa sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit.
Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh dari mujizat-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk penyebaran kerajaan-Mu saja Tuhan. Ya Tuhanku, demikian doa dan permohonan kami ini. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.